Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Cermin terang ada di langit, menerangi kota awal. Pada saat ini, setiap orang memiliki ilusi bahwa rahasia batin mereka telah ditembus secara menyeluruh, dan mereka merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Lihat, orang-orang ini telah melanggar peraturan kota. Su Yi berbicara. Cermin Minghao berdengung, dan cermin itu tiba-tiba menyinari para dewa atas yang tertekan. Dalam sekejap, nyala api mengalir, dan gambar muncul dalam kehampaan. Di halaman. Lakukan yang terbaik. Kesalehan berbakti Qin Wen, kamu datang dengan 3 jimat leluhur King, aku tentu saja mempercayaimu. Ren Beiyu tersenyum dan berkata, terserah imam kedua untuk memutuskan. Saya hanya akan mengikuti perintah imam kedua. Qin Wen Xiaodao, setelah acara selesai, semua orang bisa mendapatkan bagian dari kekuatan reinkarnasi, dan era api ini harus diserahkan kepadaku. Ingat situs web. Ren Beiyu tersenyum dan berkata, lakukan saja seperti yang dikatakan pendeta kedua. Adegan ini dengan jelas mencerminkan sikap dan percakapan Ren Beiyu dan Qin Wen Xiao. Tiba-tiba, ada keributan di antara penonton. Su Yi berpikir keras. Tidak diragukan lagi, pembangkit tenaga listrik dari kekuatan teratas di domain dewa juga telah menyiapkan berbagai cara sebelum memasuki jalan para dewa kuno. Dalam kehampaan, adegan masih muncul, yang semuanya adalah gambar para dewa atas dan pendeta kedua Qin Wen Xiao berkolusi dan berkomplot. Untuk sesaat, ekspresi semua orang yang melihat para dewa atas berubah. Dan keajaiban cermin bahkan lebih mengejutkan. Menghadapi bukti seperti besi ini, mereka tidak punya alasan untuk membantah. Jika Anda merasa telah dirugikan, Anda dapat mengajukan keluhan untuk mencari keluhan. Su Yi berkata ringan. Dia berdiri di sana memegang kendi, kemeja birunya berkibar, tenang seperti sebelumnya, menyendiri. Tapi gejolak ini selalu berada di bawah kendalinya, yang membuat orang gemetar. Ren Beiyu dan yang lainnya terdiam. Berjuang dan berdebat hanya akan membuat mereka terlihat memalukan seperti badut, dan mereka meremehkannya. Kami tidak berani melanggar aturan kota awal. Dewa berpangkat tinggi berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun kami telah bekerja sama dengan pendeta kedua Qin Wen Xiao, kami tidak pernah melakukan apapun untuk menyakiti orang atau menghukum orang, terlepas dari pendapat argumennya, sangat ingin untuk menghukum saya dan tidak akan pernah dihukum dengan hukuman mati. Ya, kami mengikuti aturan kota, tapi bukan milikmu, Su Yi. Jika aku menunggu ini dibunuh hari ini, itu hanya bisa membuktikan bahwa aturan kota awal tidak seperti itu. Baik sekali. Seseorang menggertakkan giginya. Su Yi menyeringai, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa para dewa atas ini menaruh harapan mereka untuk bertahan hidup pada aturan kota awal. Tenang, saya tidak repot-repot melanggar aturan dan menggunakan kekuatan kota awal untuk membasmi Anda. Su Yi berkata, semuanya dilakukan sesuai dengan aturan kota. Berbicara, dia mengangkat matanya untuk melihat staf hukuman surgawi, sudah waktunya untuk mengeksekusi hukuman. Ledakan. Suara yang padat dan membosankan terdengar. Rao adalah bahwa suasana hati dan kemauan mereka sekuat besi, dan mereka juga menyeringai dan menjerit kesakitan. Rasanya seperti hantu menangis dan serigala melolong, bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Pada saat ini, mereka sangat menyadari betapa ketatnya aturan kota awal. Bagaimana dengan para dewa? Jika Anda berani melanggar aturan, Anda akan dihukum berat seperti anjing mati. Setelah beberapa saat, tongkat hukuman surgawi berhenti. Semuanya terpukul. Tapi semua orang bisa melihat bahwa dewa-dewa atas itu jelas lega. Karena mereka tidak dibunuh. Su Yi, penghinaan hari ini, kami mengingatnya. Dia akan mengembalikannya 10 kali lipat dan 100 kali lipat di masa depan. Ren Beiyu berjuang untuk bangun, menutupi pantatnya dengan satu tangan, dan menggertakkan giginya. Pantatnya pecah, berdarah, sangat malu, dan terlihat sangat lucu. Su Yi tersenyum dan berkata, lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu secara pribadi. Pergi. Su Yi tidak menghentikannya. Aturan kota awal tidak dapat dilanggar.
Sejak awal, dia tidak pernah berpikir untuk melampaui aturan untuk membunuh musuh-musuh ini. Jalan menuju para dewa kuno baru saja dimulai, dan pertunjukan yang bagus baru saja dimulai, Su Yi tidak terburu-buru. Segera, para dewa yang mengikuti para dewa atas ke jalan para dewa kuno juga pergi dengan tergesa-gesa. Su Yi memandang imam besar Fa Tianming. Pria itu terus menundukkan kepalanya dan menghadap ke tanah, tak bergerak. Anda sendiri yang menanggung hukumannya. Su Yi berbisik. Fa Tianming berkata terima kasih, rekan Taois, karena telah merawat wajah lama. Dia perlahan berdiri tegak, dan berkata dengan ekspresi rumit, orang tua itu punya firasat, aku khawatir staf hukuman surgawi tidak akan menyelamatkan hidupku kali ini. Sebelum dihukum, orang tua itu ingin meminta nasihat kepada rekan-rekan Tao. Jangan ragu untuk mengajari saya. Su Yi mengangguk dan berkata, ya. Apakah kamu tahu bahwa jalan menuju dewa kuno telah mengalami perubahan drastis sejak lama? Fa Tianming berkata dengan sungguh-sungguh. Su Yi berkata, aku mendengar sedikit. Sebelumnya, Lai Xingku telah berbicara dengannya, karena kekuatan reinkarnasi telah menghilang terlalu lama, dan makhluk mengerikan di jalan para dewa kuno yang ditekan oleh kekuatan reinkarnasi telah membangunkan seseorang. Setelah yang lain dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, ketika dia datang ke jalan para dewa kuno, Hebo juga berbicara tentang bahwa ketika dia tiba di jalan para dewa kuno, dia akan seperti obor yang menyala dalam kegelapan, menarik tak terhitung banyaknya orang semua masalah dan pembunuhan. Bahkan ketika dia memasuki jalan para dewa kuno, dia dihalangi oleh 3 makhluk yang menakutkan dan misterius, Kaisar Suangmu, penjara Master Kaca Ajaib, dan Kepala Naga Tao. Oleh karena itu, Su Yi sangat siap untuk beberapa perubahan drastis di jalan para dewa kuno. Fa Tianming, imam kepala, berkata dengan emosi, sayangnya, saya tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri. Berbicara, dia mengangkat matanya dan melihat staf hukuman surgawi, Cermin Minghao dan Drum Mingming, dan berkata, orang tua itu masih memiliki pertanyaan. Ketiga harta ini telah dijaga di sini sejak awal kota, dan tidak ada yang bisa memperbaikinya, dan tidak ada yang bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mereka. Tapi mengapa sesama Taois mengizinkan mereka untuk mematuhi perintah? Satu kalimat menarik banyak mata penasaran di lapangan. Ini benar-benar luar biasa, dan juga merupakan kebingungan terbesar di benak orang-orang. Dalam kekacauan barusan, alasan mengapa Su Yi bisa tertawa terakhir, intinya adalah ketiga artefak ini menunjukkan kekuatan mereka satu demi satu. Su Yi tidak menjawab, tetapi berkata, mulai sekarang, tidak peduli siapa yang menghadapi ketidakadilan yang saya temui hari ini, mereka akan mendapatkan bantuan dari 3 artefak ini. Tidak ada yang bisa melangkahi. Fa Tianming, imam kepala, terdiam beberapa saat, menghela nafas, dan berkata, orang tua itu telah diajari. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menatap tongkat hukuman surgawi dan berkata, pendosa Fa Tianming, bersedia menerima hukuman. Ledakan. Pedang surgawi jatuh. Dalam sekejap, tubuh Fa Tianming runtuh, dan banyak retakan muncul di jiwanya. Tidak benar-benar hilang. Semua orang terkejut. Su Yi juga sedikit terkejut dan berpikir. Saya melihat cahaya dan bayangan keluhan beredar, dan sebaris kata muncul di kehampaan. Dalam beberapa tahun terakhir, Fa Tianming memiliki perbuatan baik di kota awal, tetapi sekarang kelebihan dan kekurangannya sama, kejahatan tidak akan membunuhnya, jadi dia menyelamatkan hidupnya, kehilangan yang tinggi pos pendeta, di penjara di kota selama 1000 tahun. Fa Tianming tercengang, ekspresinya berubah. Setelah beberapa saat, dia siap menerima perintah, pendosa Fa Tianming, yakinlah. Ledakan. Melihat semua ini, semua orang yang hadir tersentuh. Ada yang mau tidak mau berbisik bagus sekali, ganjaran dan hukumannya jelas, hukumnya adil. Pada saat ini, beberapa penjaga yang melayani pendeta kedua tidak dapat lagi menahan rasa takut di hati mereka, dan mereka berlutut dan mengambil inisiatif untuk meminta hukuman. Di antara mereka, ada seorang penjaga yang terluka oleh Su Yi dan memimpin di Bao. Tongkat hukuman meraung dan menghukum satu persatu, mulai dari yang ringan hingga yang berat.
Saya tidak menyangka ketiga artefak ini begitu misterius. Mata Luo Xuanji berkilat dengan cemerlang, jika aturan dan ketertiban di dunia ini bisa begitu adil dan adil, bagaimana bisa ada begitu banyak kekacauan dan bencana buatan manusia di dunia ini? Suaranya penuh emosi. Dia juga membuka mata hari ini. Su Yi berpikir jika suatu hari seseorang dapat melampaui langit dan menekan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, mungkin langkah ini dapat dicapai. Luo Xuanji mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum, menurut pendapat saya, rekan Taois memiliki peluang terbaik untuk mencapai langkah ini. Su Yi tertawa dan meminum anggur dalam satu tegukan. Dia tidak memberi tahu Luo Xuanji, tadi malam, ketika dia berkultivasi, dengan kekuatan reinkarnasi, dia merasakan beberapa rahasia kota awal. Rahasia ini tidak rumit, hanya tidak diketahui. Misalnya, orang yang mendirikan kota awal ini adalah kehidupan pertamanya. 3 senjata ilahi, staf hukuman surgawi, cermin Ming Hao, dan drum ketidakadilan, semuanya berasal dari tangan generasi pertama. Misalnya, di jalan para dewa kuno, kota awal adalah titik awal dari semua cobaan, tetapi untuk semua makhluk di jalan para dewa kuno, itu adalah sisi lain yang mereka tidak bisa mencapai. Di masa lalu, hanya klan Qin kuno, klan Fajia, dan klan Lai yang memiliki kesempatan untuk mengirim orang ke kota awal. Namun, dia hanya datang untuk menjaga dan menjaga kota awal, mirip dengan peran penjaga gerbang. Misalnya, era Tinder bukan hanya kunci untuk membuka jalan menuju dewa-dewa kuno, tetapi juga memiliki misteri lain. Ini juga alasan mengapa Su Yi mampu membangkitkan genderang ketidakadilan, memanggil staf hukuman surgawi, dan Ming Hao Jing untuk melakukan sesuatu. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika dia ingin melanggar aturan dan membunuh dewa-dewa atas itu, dia pasti bisa melakukannya dengan mudah. Namun, Su Yi tidak melakukannya. Tentu saja, yang paling penting bagi Su Yi, membunuh dewa-dewa atas itu sama sekali tidak penting dibandingkan dengan mempertahankan aturan kota awal. Di luar istana Tuan Kota, para penjaga yang berinisiatif menerima hukuman semuanya tergeletak di tanah, dengan tingkat luka yang berbeda-beda. 3 imam, sekarang kamu bisa menjadi pemenang terakhir. Luo Xuanji membuat lelucon. Fa Tianming, imam kepala, hanya memiliki sisa jiwanya dan telah dipenjara selama ribuan tahun. Pendeta kedua, Qin Wenxiao, dibunuh dengan tongkat. Sekarang di kota awal ini, hanya 3 pengorbanan utama, Lai Xingku, yang telah menghindari badai ini. Tentu saja, tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai pemenang terakhir. Ekspresi ke Lai Xingku berubah, dan dia berkata dengan getir, jangan katakan itu, Yang Mulia, tadi malam, saya diancam oleh pendeta kedua Qin Wenxiao, begitu banyak sehingga sudah terlambat hari ini untuk menyatakan dukungan saya untuk Dao Yousu. Lobby Renbei sebelumnya bagus. Baik itu hukuman atau argumen, pada akhirnya kau tetap berdiri di sisi aturan kota, begitulah cukup. Su Yi tersenyum dan tidak menyalahkan Lai Xingku. Tapi aku. Ekspresi Lai Xingku berubah, dan dia berkata sambil menghela nafas, aku sebenarnya membuat kesalahan besar. Saya tahu. Su Yi berkata, kamu menyimpan stick drum dari genderang ketidakadilan, tetapi harta ini telah dicuri. Qin Wenxiao seharusnya menggunakan ini sebagai ancaman. Kamu, kan, lagi pula, benar-benar mengikuti aturan sudah cukup untuk menghukummu karena melalaikan tugas. Lai Xingku terkejut, dan dia tercengang apakah kamu sudah mengetahuinya. Su Yi berkata, Ming Hao Jing memberitahuku. Ming Hao Jing dapat melihat semua yang terjadi di kota awal, dan tentu saja juga tahu bagaimana pendeta kedua Qin Wenxiao mengancam Lai Xingku tadi malam. Tidak heran. Lai Xingku tersenyum pahit, akhirnya aku mengerti sekarang bahwa semua gejolak yang terjadi hari ini telah lama disaksikan oleh rekan-rekan Taois, dan penampilan kita dan tidak ada perbedaan antara badut yang melompat. Kartu truf dan detailnya sudah terlihat, semakin seru hari ini, semakin tinggi lompatannya, semakin sengsara dan jelek nasibnya jatuh. Luo Xuanji ingat apa yang terjadi semalam. Pada saat itu, Su Yi sedang berbaring malas di halaman, minum dan mengagumi bulan. Ketika berbicara tentang gejolak yang akan dipentaskan hari ini, dia pernah menggunakan tidak menyenangkan 4 kata untuk menggambarkannya.
Tidak diragukan lagi, Su Yi sudah mengetahui semua ini saat itu. Orang ini benar-benar orang yang luar biasa, setiap kali dia berpikir dia akan mengalami bencana besar, tetapi setiap kali dia menggunakan cara yang tidak terduga untuk menyelesaikannya. Luo Xuanji merasa sedikit aneh. Dia ingat banyak hal, pertama kali dia melawan Su Yi di kota yang hilang. Di depan pagoda jahat kuno, sosok misterius Buddha Gongye bergerak untuk membalikkan keadaan bagi Su Yi. Saya juga ingat bahwa sebelum jalan menuju Dewa Kuno dibuka, heboh paling misterius di Sungai Panjang pada zaman itu muncul untuk mendukung Su Yi. Selain apa yang dia saksikan hari ini, Luo Xuanji dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang tak terkendali. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan orang ini? Jadi, apakah rekan-rekan Taois sudah tahu siapa pencuri yang mencuri stick drum drummer? Lai Xingku mau tak mau bertanya. Ada beberapa spekulasi. Su Yi berkata, bukan kebetulan, kemungkinan besar itu terkait dengan liesi kuno di belakangmu. Wajah Lai Xingku tiba-tiba berubah, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara cemberut, saya sudah lama berspekulasi seperti itu, tapi untuk mempercayainya. Satu-satunya orang yang dapat menjaga kota awal adalah orang-orang kuat yang dipilih oleh klan Qin kuno, klan Fajia dan Lai. Di antaranya, kaum legalis dapat menggunakan cermin Ming Hao. Keluarga Qin kuno dapat menggunakan staf hukuman surgawi. Dan keluarga Lai bisa menggunakan drum ketidakadilan. Oleh karena itu, hilangnya stick drum dan stick drum secara alami tidak dapat dipisahkan dari liesi kuno. Namun, jika satu orang dapat menipu 3 pendeta dan mencuri stick drum, itu tidak akan sesederhana itu. Su Yi berkata, saya akan memeriksanya nanti, saya memberitahu Anda ini, saya ingin Anda mengirim surat ke klan, menakuti ular itu rumput, dan bawa ular keluar dari lubang. Jika palu dikembalikan, hukumannya dapat dikurangi sebagaimana mestinya, tetapi jika Anda bertahan, saya tidak akan memaafkan Anda. Lai Xingku terkejut, mengepalkan tinjunya dengan kagum, dan berkata, saya mengerti. Saya akan pergi hari ini. Di jalan pencobaan, kemungkinan besar saya akan bertemu dengan kekuatan klan Lai Anda. Saat itu, saya akan mengerti sikap Anda klan. Su Yi berkata, saya tidak ingin tentara saling berhadapan, saya yakin Anda tidak ingin melihat ini, kan? Lai Xingku mengangguk dan berkata, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membuat stick drum kembali ke kota awal sesegera mungkin. Su Yi tidak mengatakan apa-apa dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Kekuatan reinkarnasi menyebar, genderang ketidakadilan, tongkat hukuman surgawi, dan cermin terang semuanya mengaum, dan dalam sekejap, mereka menghilang ke dalam aturan dan urutan kota awal. Di tahun depan, dengan saya di jalan para dewa kuno, kota awal tidak lagi membutuhkan penguasa kota. Su Yi berkata, namun, siapapun yang melanggar aturan akan dihukum. Pada hari ini, badai City Lord's Mansion berakhir, menimbulkan sensasi di antara penonton. Dan Su Yi telah memutuskan untuk berangkat, meninggalkan kota awal sendirian dan memulai jalan percobaan untuk pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan. Di kota awal, ada 3 jalur cobaan. Orang kuat di bawah pangkat Taixuan, memegang plat identitas, dapat memasuki 3.000 medan perang. Di 3.000 medan pertempuran, ada banyak peluang dan keberuntungan. Jika Anda dapat menginjak peringkat Taixuan di jalan percobaan ini, Anda dapat memasuki Laut Bintang Transformasi Dewa. Sen Xinghai. Di Laut Para Dewa, ada banyak dunia rahasia, besar dan kecil, tersebar di jalan percobaan ini seperti bintang. Tapi secara relatif, God Transformation Xinghai juga lebih berbahaya, dan akan mengancam nyawa di setiap kesempatan. Jika Anda dapat melewati Laut Bintang Transformasi Dewa, apakah Anda menjadi dewa atau tidak, Anda dapat mencapai alam dewa kuno. 9 gerbang ujian, terletak di dewa kuno. Dan jalan cobaan para dewa ada di 9 cobaan para dewa kuno. Perlu disebutkan bahwa masing-masing dari 9 percobaan memiliki keajaibannya sendiri, dan tidak sembarang orang bisa memasuki persidangan. Untuk Su Yi, yang harus dia lakukan sekarang adalah menyeberangi lautan bintang. Rekan Taois, aku menunggumu di alam dewa kuno. Luo Xuanji berkata dengan penuh harap, sebelum Anda tiba,
saya akan pergi untuk menanyakan berita, berharap menemukan petunjuk tentang orang yang saya khawatirkan. Alam dewa kuno sangat istimewa. Banyak peradaban yang telah menghilang di masa lalu akan meninggalkan jejak di alam dewa kuno. Bahkan, di dewa-dewa kuno, banyak orang dan hal-hal yang hilang di era peradaban itu dapat ditemukan. Tujuan Luo Xuanji di sini adalah untuk menemukan teman lama yang dia sayangi hingga hari ini. Dan dia ada sebagai penguasa daerah terlarang, selama dia memulai jalan pencobaan, dia bisa mencapai dewa kuno sesegera mungkin. Bagus. Su Yi mengangguk, harta. Luo Xuanji tersenyum di bibirnya, begitu juga sesama Taois. Seketika, dia hanyut. Su Yi juga berencana untuk berangkat, tetapi pada saat ini Lai Xingku datang terburu-buru dan berkata dengan cepat, rekan Daois Su, tunggu sebentar. Ada apa saja? Saya telah mengirimkan berita penyelidikan stick drum ke klan, tetapi klan menjawab bahwa stick drum telah diambil sejak lama. Lai Xingku tampak muram, dan pembunuh yang merampok stick drum itu terkait dengan keluarga Qin kuno. Seharusnya aku sudah menebaknya lebih awal, karena Qin Wenxiao berani mengambilnya. Drum hilangnya palu mengancamku, dan aku pasti sudah mengetahuinya. Hanya klan Qin kuno dan klan Fa yang dapat berspekulasi bahwa stick drum Ming Injustice awalnya dicuri oleh orang-orang dari klan Lai kita. Dia marah dan menggertakkan giginya. Bahkan, tanpa wajah tapi menghadap Su Yi. Su Yi tidak peduli tentang ini, hanya berkata saya akan tiba di alam dewa gugu cepat atau lambat, dan memberitahu Anda orang-orang dari klan Lai bahwa ketika saya tiba, saya membutuhkan jawaban yang memuaskan. Barang-barang dicuri oleh klan Lai, bahkan jika mereka dibawa pergi oleh klan Qin kuno, klan Lai tidak bisa lepas dari kesalahan. Mereka juga harus memberikan akun. Lai Xingku terkejut, dan berkata, jangan khawatir, rekan Taois, saya akan melakukan yang terbaik untuk menangani masalah ini. Setelah jeda, dia berkata selain itu, saya baru saja mendapat kabar bahwa para dewa dari domain dewa, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, telah pergi. Berangkat lebih awal ke Hua-Hua. Dewa Xinghai. Su Yi tercengang, transfigurasi Xinghai adalah jalan percobaan yang disiapkan untuk peringkat Taixuan, bagaimana mereka bisa pergi ke sana sebagai dewa. Lai Xingku langsung menjelaskannya. Dalam analisis terakhir, masih terkait dengan hilangnya kekuatan reinkarnasi terlalu lama, yang telah menyebabkan banyak perubahan di jalan para dewa kuno. Dan pembangkit tenaga listrik dari domain dewa telah memperoleh pelat identitas dari Qin Wenxiao, dan menghabiskan waktu mereka menggunakan aturan kota awal, dan baru kemudian memiliki kemampuan untuk masuki lautan bintang. Kesempatan. Saya yakin mereka pasti ada untuk sesama Taois. Lai Xingku sangat khawatir, selain itu, berita bahwa Qin Wenxiao dicambuk dan Fa Tianming di penjara pasti juga telah dikembalikan ke klan masing-masing, saya khawatir orang-orang dari dua klan besar ini juga sangat mungkin mengirim pasukan untuk berurusan dengan sesama Taois. Su Yi tersenyum tidak setuju, dan berkata, saya tidak takut akan masalah, saya hanya takut akan masalah yang tidak menarik. Sama seperti apa yang dia katakan kepada pendeta besar Fa Tianming hari ini, jauh sebelum dia menginjakkan kaki di jalan para dewa kuno, dia tahu bahwa dia yang bertanggung jawab atas reinkarnasi dan api era, itu pasti akan menjadi obor dalam kegelapan, menarik banyak pembunuhan dan masalah. Jika dia takut akan hal ini, bagaimana dia bisa memilih untuk datang? Adapun perubahan drastis dalam cara para dewa kuno, Su Yi juga mengharapkannya. Itu semua karena, reinkarnasi sudah terlalu lama menghilang. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan reinkarnasi telah menekan banyak keberadaan yang sangat menakutkan di jalan para dewa kuno, seperti tatanan surga yang tak terlihat, diselimuti oleh kuno dewa di jalan, cegah semuanya. Tapi karena reinkarnasi sudah terlalu lama menghilang, semua yang ditekan oleh reinkarnasi telah berubah. Oleh karena itu, berbagai gejolak pun dilakukan. Diprediksi akan ada lebih banyak perubahan serupa dalam tindakan berikut. Yang bisa dilakukan Su Yi adalah menanggapi semua perubahan dengan perubahan yang konstan, dan menggunakan pedang di tangannya untuk membelah jalannya sendiri untuk menjadi dewa. Pada hari yang sama, Su Yi pergi. Di langit berbintang yang luas. Dan di langit berbintang ini, ada jalan percobaan menuju jarak yang tak berujung. Inilah laut para dewa.
Pada saat ini, Su Yi berdiri di jalan percobaan ini, dengan tangan di belakang, melihat ke kejauhan. Langit berbintang seperti laut, dihiasi bintang yang tak terhitung jumlahnya, membuka jalan kuno dan misterius untuk menjadi dewa. Tempat yang menembus ke masa lalu dan membuat setiap orang dari peringkat Taixuan bermimpi untuk dicapai di dunia. Siapa kamu, daftar? Tepat ketika Su Yi tiba, tiba-tiba, sebuah suara membunuh terdengar di kejauhan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.